Oke lor, ya kata siapa hidup di dunia ini serba instan. Jadi semuanya itu tidak ada yang instan lor. Ya. Nah, oke. Mungkin teman-teman belajar semuanya ya memandang orang ya atau siapalah gitu ya. Contohnya saya sendiri ya. Saya ini di desa, di kampung itu banyak dipandang orang itu sudah sukses, sudah mendapatkan posisi yang layak di perusahaan yang saya ikuti ya. Nah, tapi mereka itu tidak sadar, mereka itu tidak tahu dulu semuanya. Perjuangan saya dulu awal merintis itu seperti apa itu nggak tahu. Ya. Jadi di sini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman hidup saya, ya, dimana saya itu pernah mengalami suatu kejadian di mana itu merupakan titik terendah saya mungkin ya. Nah, jadi ceritanya gini teman-teman. Waktu itu saya nikah tahun 2015 ya. Nah, waktu itu saya masih bingung nih, saya harus kerja apa ya. Gimana cara mencari nafkah untuk menghidupi istri saya gitu ya. Nah, untuk itu ya, saya waktu itu bekerja di sebuah counter handphone. Counter handphone di mana di situ saya hanya digaji 1 juta per bulan. Ya, sedangkan saya hidup berdua. Di situ makan sendiri, apa-apa sendiri ya. Walaupun tidurnya di situ. Tapi itu seiring dengan kebutuhan ya, itu tidak cukup. Ya, akhirnya saya memutuskan berdua untuk merantau ke Surabaya kembali. Itu di tahun 2017 saya merantau ke Surabaya. Saya belum punya tujuan juga. Di sana saya mau ngapain, saya mau tinggal di mana, saya mau kerja apa, saya nggak tahu, nggak ada arah tujuan. Nah, untungnya ya teman-teman ya, banyak orang-orang baik yang membantu saya di sana. Di antaranya satu itu ada mertua saya yang ibunya dari istri saya itu kebetulan memang kerja di sana. Di situ saya dibantu untuk sebuah kos. Jadi untuk kos itu saya dicarikan, akhirnya saya tinggal di situ. Tapi di sini belum cukup karena saya belum punya pekerjaan. Akhirnya saya berdua sama istri itu ngelamar ke sana kemari, ya nggak ada yang diterima. Ya. Nah, sempat ketipu juga. Ya, waktu itu mau kerja itu harus bayar. Ya, nilainya itu 600.000. Ya. Sampai saat itu mau dibela-belain dibayarin sama mertua saya. Tapi saya berpikir panjang ya, mana aja kerja kok harus bayar dulu, rasanya nggak ini deh. Saya akhirnya nggak jadi. Ya. Akhirnya saya pindah. Ya. Istri saya waktu itu dapat kerjaan duluan teman-teman. Istri saya dapat pekerjaan di sebuah swalayan. Di situ gajinya lumayan sih waktu itu. UMK Surabaya itu berapa ya, kalau nggak salah 3 juta, kalau 4 jutaan kalau nggak salah. Nah, istri saya itu dapat gaji 2 juta sekian, 2 jutaan lah. Nah, sementara saya belum dapat pekerjaan yang tetap. Waktu itu saya melamar di cucian mobil. Sampai cucian mobil itu saya alami. Cucian mobil gajinya berapa sih? Gajinya itu mingguan teman-teman. Gajinya mingguan berdasarkan mobil yang kita cuci itu berapa. Jadi seminggu itu ya saya kadang cuma dapat 200, kadang 250. Sangat menyedihkan dulu. Nah, singkat cerita, sambil saya kerja di di mobil itu saya melamar di cleaning service ya, cleaning service sebuah apartemen. Nah, di situ sambil saya melamar di situ, saya juga berpikir, saya keterima di situ, saya berpikir ya mana mungkin ya saya bekerja gini terus ya. Saya akhirnya mencoba melamar ke perusahaan yang saya ikuti sampai sekarang, yaitu di PT Home Center Indonesia ya. Nah, akhirnya tepat satu bulan saya di cleaning service, saya pas gajian saya diterima di PT Home Center Indonesia ya. Nah, dari cleaning service itu saya ditipu juga. Katanya pimpinan saya itu gaji saya nggak akan keluar karena alasannya resign saya
mendadak. Nah, di sini saya berpikir juga, nggak mungkin lah orang saya absennya itu nggak pernah bolos, saya tertib, kok gaji saya nggak keluar. Akhirnya saya tanyakan ke pusat. Saya tanyakan ke pusat, dan ternyata gaji saya itu dibayarkan cash dan sudah dititipkan ke pimpinan saya. Sini mungkin teman-teman sudah ngeh ya apa yang terjadi di sini. Ya gitulah pokoknya. Oke, singkat cerita akhirnya saya lanjut ke perusahaan yang saya lamar ini sampai sekarang. Nah, di situ juga tidak cukup ya. Maksudnya saya nggak langsung nih posisinya naik sampai posisi sekarang, nggak. Saya berawal dari bawah, dari seorang sales, naik. Akhirnya di tahun 2021 saya pindah ke Madiun ya, karena istri saya pulang hamil ya waktu itu. Saya pindah ke Madiun 2021 berselang 1 tahun ya, 2022 saya mendapatkan promosi ke jabatan yang saya tekuni sampai sekarang. Alhamdulillah dari situ kehidupan saya mulai tertata, teman-teman. Kehidupan saya alhamdulillah mulai tertata. Saya bisa beli motor sendiri. Saya alhamdulillah saat ini sudah bisa bangun rumah sendiri ya. Nah, meskipun belum kita tempati karena rumahnya sudah hampir jadi, tapi saya dipindah ke cabang Solo. Ya. Di sini alhamdulillah teman-teman ya. Mulai dari nol saya nggak punya apa-apa, sampai sekarang saya ya alhamdulillah ya, bisa membangun rumah, bisa beli kendaraan sendiri, dan anak saya 1, alhamdulillah kebutuhannya setiap hari juga tercukupi. Alhamdulillah teman-teman ya. Nah di sini mungkin teman-teman ya bisa dijadikan pelajaran, bisa dijadikan pedoman bahwasanya kita hidup itu jangan mengandalkan orang lain, kita harus sekuat tenaga bisa berjuang dengan kaki kita sendiri, bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Bagi teman-teman di luar sana yang masih berjuang sama seperti saya ya, tetap semangat, tetap gapai impian-impian Anda, karena apa? Impian itu harus menjadi sebuah kenyataan. Ya, oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.